Tidaklah sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhi, sampai kalian mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam dan iman, dan juga tentunya nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah SAW diutus kepada kita untuk menyempurnakan akhlak, dan Rasulullah SAW telah menyampaikan beberapa hadis yang bisa menjadi pondasi dan asas bagi semua akhlak dan adab yang ada di dalam agama Islam. 4 hadis ini menjadi tolak ukur atau menjadi sebuah asas dan menjadi pengembalian semua akhlak-akhlak yang ada di dalam agama Islam. Hadis yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya bagi dia untuk mengatakan yang baik atau diam. Di sini Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk menjaga lisan kita. Ini adalah perkara yang pertama, poin yang pertama, yaitu dhabtul lisan, menjaga lisan kita. Karena dengan lisan semua bisa hancur, semua amalan bisa terpunahkan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal semua amalan-amalan dari salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian salat malam, kemudian jihad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih?" Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin aku beritahukan suatu perkara yang bisa menghancurkan semua itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kuffa alaika hadza." Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke lisannya. Cukup atau jaga lisan ini. Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa manusia itu bisa ditulis dosanya dari lisannya?" Kata Rasulullah SAW, "Saqilatka ummuk ya Mu'adz." Celaka wahai Mu'adz. "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah banyak manusia yang terseret ke neraka dengan mukanya diseret, kecuali itu karena lisan-lisan kalian. Jadi semua binasa karena lisan, dan lisan ketika kita tidak menjaganya bisa menghapuskan semua amalan-amalan kita. Para hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua, hadis asas atau pondasi akhlak adalah Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara indahnya Islam seseorang, maka orang tersebut menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dan ini telah dikuatkan lagi oleh perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu berkata, "Min alamati i'radillahi ta'ala an ibadihi an yaj'ala syughlahu amma la ya'ni." Di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis yang kedua mengajarkan kita untuk dhabtul fudul,
menjaga diri kita dari perkara yang berlebihan, menjaga diri kita dari perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian hadis ketiga, para hadirin rahimakumullah, sabda Rasulullah SAW ketika seseorang ingin meminta wasiat kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, kemudian orang ini meminta wasiat lagi, kemudian Rasulullah mengulanginya, la taghdab, jangan marah. Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan hadis ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Jami'ul Ulum wal Hikam, al-ghadabu jima'u syarr, marah itu adalah punca dari semua keburukan. Setiap keburukan kebanyakan timbul dari amarah yang tidak bisa ditahan. Dan juga ketika Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala ditanya oleh seseorang, ya Ibnul Mubarak, ijma' li husnal khuluq fi kalimatin wahidah, kumpulkan untukku kebaikan atau husnul khuluq, akhlak yang baik dalam satu perkataan. Faqala Ibnu Mubarak, maka Ibnu Mubarak mengatakan, tarkul ghadab, maka tinggalkanlah amarah. Dan juga ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika amarahnya muncul. Hadis yang ketiga ini mengajarkan kita untuk dhabtun nafs, menjaga jiwa kita. Yang keempat dan yang terakhir, para hadirin rahimakumullah, sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di sini Rasulullah SAW menafikan kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai kalian mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengarahkan di sini untuk dhabtu salamatil qalb, menjaga keselamatan hati kita, menjaga kita dari penyakit hati, hasad, dengki, dan lain-lain. Dan di antara puncak kecintaan kita kepada saudara kita adalah mendoakan saudara kita di waktu yang mereka tidak ketahui. Itu adalah 4 hadis yang menjadi pondasi atau asas agama Islam dalam permasalahan adab dan akhlak. Semoga ini semua bisa mendapatkan manfaat, atau semoga ini semua bisa diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.